semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zat dan sifat-sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam goib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Bagian A. Terminologi alam semesta. Dalam kehidupan manusia berinteraksi dengan alam semesta. Untuk itu, manusia harus mengenal alam semesta berikut karakter atau wataknya. Secara umum, alam itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu alam syahadah, yang kedua alam goib. Alam syahadah adalah wujud konkret dan karena dapat diindra. Alam syahadah untuk kepada hukum evolusi dalam arti berkembang dan berubah-ubah karena ia adalah fenomena. Sedangkan alam goib adalah wujud yang tidak tampak pada indera dan karenanya ia adalah neumena. Dari sisi lain, karakter hampir sama dengan manusia, yaitu materi dan non-materi. B. Proses penciptaan alam semesta. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang proses penciptaan alam semesta. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, Al-Quran menginformasikan bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan, tidak secara sekaligus atau sekali jadi, tetapi melalui serangkaian tahapan, masa, atau proses. Dalam jumlah surat Al-Quran selalu menggunakan istilah fisitah ayam yang bisa diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, atau mungkin 6 periode. Selain itu, dalam Al-Quran memiliki pula ayat yang menyatakan bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan bumi dan dalam 2 hari atau 2 masa, yaumul yan, dan menentukan kadar makanan dalam 4 hari atau 4 masa, arba ayam, dan menjadikan 7 langit dan dalam 2 hari, yaumul yan. Dalam konteks proses penciptaan alam semesta, Al-Farabi adalah filosofi muslim yang pertama menyatakan bahwa proses penciptaan alam semesta terjadi melalui emanasi atau pelimpahan. Menurutnya, Tuhan adalah al-hal, akhil, dan dia berpikir yang menjadi objek pemikirannya. Mahul adalah zatnya sendiri sebab dia tidak memerlukan suatu benda untuk menjadi objek pemikirannya. Karena akhil itu esa adanya, maka ia hanya berisi suatu pemikiran, yakni senantiasa memikirkan dirinya sendiri. Dengan ta'akhul inilah bermunculnya penciptaan Tuhan. C. Tujuan penciptaan alam semesta. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda atau ayat keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian D yaitu implikasi terhadap pendidikan Islami. Proses pendidikan itu menurut Al-Syaibani adalah menyampaikan sesuatu kepada titik kesempurnaannya secara berangsur-angsur. Allah memerintahkan manusia untuk mempelajari alam semesta dengan semua fenomena dan noumenanya. Pendidikan Islami merupakan instrumen kunci guna menemukan, menangkap, dan memahami
alam dengan seluruh fenomena dan noumenanya. Melalui proses pendidikan Islami, manusia dihantarkan pada pengakuan syahadah akan keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta, pemelihara, dan pendidik alam semesta. Manusia harus merealisasikan tujuan kemanusiaannya di alam semesta, baik sebagai syahid Allah, abd Allah, maupun khalifah Allah. Dalam konteks ini, Allah menjadikan alam semesta sebagai wahana bagi manusia untuk bersyahadakan keberadaan